Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, rekan-rekan semuanya di sini sehingga malam ini dengan lancar insya Allah. Mudah-mudahan diberi kesempatan kenikmatan sehat, nikmat bahagia, nikmat sehat jasmani rohani yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Tak lupa juga junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita pencerahan agar kita bisa menuju jalan yang benar. Mudah-mudahan kegiatan malam ini diridhoi oleh Allah, mendapatkan berkah, berpahala, dan bermanfaat bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pamula. Saya di sini sebagai penanggung jawab dalam kelas artikel dan opini. Nah, mungkin teman-teman yang lain sudah sering jumpa, cuma kadang nggak tahu nama ya Mbak ya, yang sudah di Wonderland Family. Saya acungi jempol, walaupun kelas ini berbayar dan mereka sudah menjadi bagian dari Wonderland, tetap semangat dan tetap ikut. Artinya memang benar-benar belajar gitu. Di kelas-kelas yang lain atau pelatihan yang di luar sana itu beberapa orang hanya mementingkan sertifikat. Alhamdulillah di sini memang semuanya mau belajar dan saya salut banget bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Tanpa berlama-lama, saya akan menyampaikan, kemarin juga sudah disampaikan tentang Wonderland Family ya. Bagi yang belum tahu Wonderland adalah salah satu komunitas menulis yang berkegiatan aktif mencetak para penulis dan mencetak buku, baik self-publishing ataupun melalui proyek mayor. Beberapa buku dari Wonderland itu kerjasama dengan Mbak Dian, Elect Kids, sama Quanta ya. Nah, nanti teman-teman yang sudah tergabung di sini otomatis akan menjadi keluarga Wonderland Family dan berhak atas beberapa kelas yang free dan bisa mengikuti nulis bareng atau nubar. Biasanya untuk nubar itu kita gratis mengikuti kelas tersebut, mendapatkan materi dari pemateri, kemudian dengan batas minimal 2 eksemplar kita harus membeli buku tersebut. Nah, mungkin nanti di kelas opini ataupun cerpen itu juga berlaku demikian. Kakak, Mbak, Abang, Bapak semuanya. Nah, di Wonderland ini kadang-kadang juga ada event menulis yang mendapatkan royalti. Begitu. Satu lagi keunggulan kelas kita, artikel dan opini ini, ada 3 buah artikel atau opini nanti yang akan dipilih oleh narasumber dan Mbak Wulan sendiri. Nanti 3 terpilih itu akan terbit di mana kemarin webnya? Saya lupa. Ada ingat Mbak Mita? Mana Mbak Mita? Apa ya kemarin namanya ya? Nanti akan diterbitkan di ini webnya Mbak Wulan. Dan mendapatkan fee begitu. Oke, gitu saja mungkin permulaan dari saya, teman-teman. Langsung saja kita hadirkan Mbak Nafiah Al-Ma'rab. Beliau ini adalah seorang novelis dan juga seorang SEO, artikel SEO. 4 novelnya yang udah saya ulas ada di YouTube saya. Nanti mana tahu teman-teman ingin tahu banyak tentang Nafiah Al-Ma'rab, bisa juga browsing novel Nafiah Al-Ma'rab. Untuk artikel-artikelnya beliau sudah sebentar ya, saya share screen ininya. Biodatanya dulu. Beliau sudah mengisi artikel online di beberapa media massa. Menulis isai budaya dan kolom opini di Riau Post, kemudian menulis artikel remaja di majalah Gerlizon, juara 3 penulisan isai tingkat nasional tema Palestina yang diadakan kajian oleh Zionisme Internasional atau KAZI dan FLP Depok tahun 2011. Kemudian pemenang 2 tingkat nasional lomba penulisan opini kriteria Presiden Indonesia masa depan yang ditajak oleh PPWI dan Badan Pengawas Pemilu Nasional. Kemudian pemenang lomba menulis artikel surat untuk presiden yang ditaja Dani JA tahun 2014. Pemenang lomba artikel blog Hari Anti Korupsi KPK RI tahun 2016. Pemenang lomba Writing Tone, penulisan artikel teknologi Kemenristek Dikti dan
Bitrit 2017. Kemudian beliau adalah instruktur literasi nasional utusan Riau yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Pusat Pembukuan tahun 2019. Kemudian yang terakhir yaitu pemenang Lomba Isai Nasional Palestina Sapa Malang tahun 2020. Saat ini beliau juga aktif sebagai penulis SEO dan artikel yang lainnya. Terakhir penghargaan beliau, tapi ini non fiksi ya. Fiksi adalah buku novel yang berjudul Luka Perempuan Asap, merupakan pemenang Lomba Balai Bahasa di Provinsi Riau. Itu saja mungkin identitas atau biodata CV dari narasumber kita, Mbak Sugiharti dengan nama pena Nafia Al-Ma'rab. Untuk itu langsung saja kita dengarkan ulasan tentang artikel maupun opini dari Mbak Nafia. Kepada Mbak Nafia, saya persilakan. Terima kasih, Mbak Pamula. Sebelumnya saya sapa ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi karena apa ya Bapak Ibu, kalau yang misalnya bisa tampil gambarnya, tampil aja. Saya jadi biar kayak ngomong sama ini Bu. Memang kerasa nge-zoom. Soalnya kalau enggak saya kayak ngomong di WA gitu. Ya, kita juga bisa interaktif karena kita nggak terlalu banyak kan. Kalau misalnya ada yang mau ditanya gitu bisa interupsi ya, langsung interaktif gitu. Yang mau nge-share materi saya apa hostnya gimana? Aku belum dijadiin admin deh. Kayaknya admin situ aja ya kan, fileku ada toh. Artikel dulu atau opini dulu, Mbak? Artikel dulu kali sambil nunggu yang lain kan nanti yang ya artikel opini sama aja. Ini kan teman-teman di sini juga bukan pemula ya, banyak yang nggak pemula, sudah istilahnya sudah berpengalaman lah di dunia kepenulisan. Kita mungkin sharing-sharing dan mungkin saya berbagi hal-hal yang sifatnya lebih spesifik, mungkin yang sedikit mungkin belum teman-teman ketahui ya. Kalau saya tetap pemula, Mbak, pamula. Tentang pamula? Yora. Saya tetap pamula, bukan pemula. Saya masih mula. Saya masih pemula, Mbak. Iya, Mbak Risa ya. Oke, ada Marisa. Saya ada Kak Nirma. Kak Nirma, boleh dong ditunjukin wajahnya kan kita biar bisa interaktif. Bu Almi Yeli, selamat bergabung. Teteh Nirma. Ini saya share screen sekarang. Ya, share screen. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini kan saat kita ngomongin artikel ya, kalau sekarang sudah ada perluasan lah ya, perluasan seiring dengan disrupsi teknologi ya. Kalau dulu kita ngomongin artikel pasti kita orientasi kita itu ke koran, majalah gitu ya, media-media cetak, buletin. Tapi sekarang ketika orang menyebut artikel, maka medianya semakin luas. Tidak hanya artikel koran atau media cetak, tapi sekarang justru yang lebih masif, yang lebih banyak dikonsumsi oleh orang ya, semua kalangan ya, mau orang tua, ibu-ibu, anak-anak, itu adalah artikel yang medianya daring ya, online gitu. Nah, coba dilanjutkan slide saya. Nah, ini tadi ya, saya sampaikan. Jadi, kalau kita ngomong artikel, kalau dulu orang ketika dia disebut dengan menulis artikel, gitu, itu dia akan identik dengan para pegiat media, jurnalis, wartawan, gitu ya. Nah, sekarang ketika kita ngomongin artikel, itu subjek penulisnya itu sudah banyak gitu. Jadi bukan hanya seorang yang bekerja sebagai wartawan, ibu-ibu rumah tangga pun mereka, kalau mereka mengetahui skill yang baik bagaimana menulis di media cetak, media daring terutama, mereka itu bisa menghasilkan artikel. Nah, peluang kerjanya pun tidak hanya sebagai seorang jurnalis ya. Menulis artikel itu sekarang
ada istilah namanya penulis konten atau content writer. Jadi mereka sudah bisa berpenghasilan tetap dengan menulis konten secara daring yang segmentasi pembacanya itu cukup luas gitu. Nah, artinya seperti yang saya tulis di sini ya, penulis artikel bukan lagi hanya seorang jurnalis, bahkan skill jurnalis saat ini menjadi salah satu dasar dari skill ketika seorang akan menulis di media daring gitu. Nah, jadi peluangnya itu semakin besar gitu loh. Siapapun bisa dengan syarat dia memiliki skill dasar yang mencukupi untuk itu. Gitu. Nah, lanjut. Slide-nya, Ibu Pamula. Oke, artikel online ya. Kita ke artikel online dulu sambil menunggu teman-teman lain bergabung mungkin. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman ya. Ketika kita membaca sebuah tulisan misalnya, tulisan di sebuah media, pernah sering buka ya, ada blog Halo Dokter. Halo Dokter pernah membuka Bapak Ibu sekalian? Iya, sering. Sering ya. Atau misalnya yang mirip-mirip itu Halo Dok. Halo Dok. Yeah. Kalau dulu ada namanya Ane Ahira. Zaman sekarang dia sudah turun grade-nya. Ada juga misalnya blog-blog Halo Balita buku ya. Apa itu ya? Kalau yang parenting itu ada gitu, blog-blog tertentu. Kalau dia orang yang teknologi misalnya ada Pandu Anim itu blog blog untuk orang belajar marketing online gitu, termasuk SEO di situ. Gitu. Ada Pandu Anim namanya. Ada juga Niaga Hoster. Kalau yang teman-teman misalnya nyari-nyari ini ya, apa namanya, mau sewa domain gitu, mau buat website, itu Niaga Hoster itu memiliki rating yang cukup tinggi di mesin pencari di Indonesia. Nanti ada lagi kalau yang blog-blog besar, marketplace itu luar biasa ya. Mereka dengan produk-produk jualannya itu menempati urutan atas mesin pencari. Misalnya Traveloka ya kan. Kemudian kalau kita ke tiket.com misalnya. Kalau marketplace penjualan misalnya kayak Blibli, Tokopedia dan sebagainya. Nah, teman-teman, kenapa website-website itu bisa terindeks ya? Terindeks dengan posisi yang bagus di mesin pencari karena mereka memiliki konten. Salah satu kontennya itu adalah artikel. Ya, itulah namanya artikel online. Nah, artikel online ini Bapak Ibu sekalian, dia berbeda dengan artikel koran atau media atau majalah atau buletin misalnya. Nah, di dalam menulis artikel online ini ada 3 skill Bapak Ibu yang perlu dikuasai. Yang pertama skill jurnalistik. Jurnalistik ini mencakup 5W1H ya. Kalau kita mungkin tahulah sudah belajar di sekolah atau yang memang praktisi media tentu tahu. Kemudian copywriting. Copywriting ini bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah tulisan artikel yang sifatnya menghipnotis pembaca dari awal sampai akhir. Ini tahu ya, Ibu, Bapak, tahu ya kalau jenis tulisan copywriting ya? Halo? Kita interaktif saja Bapak Ibu, dibuka aja nggak apa-apa. Belum tahu katanya. Ada suara-suara aneh di belakang ya. Jenis copywriting belum tahu. Belum tahu ya Bu? Belum. Ngopi yang tahu. Oh ya, gimana? Yang taunya cuma ngopi, copywriting belum tahu. Oh, iyalah Bu. Jadi gini, kalau sekarang orang menggunakan copywriting ini sudah lebih kreatif lagi Bapak Ibu sekalian. Pernah buka di Instagram, Bu. Instagram pakai model apa ya? Model quote gitu, tapi dia dibuat cerita. Jadi orang jualan gini, Bu. Dia ceritanya awal-awalnya itu menceritakan misalnya kisah si A yang misalnya seorang lelaki berselingkuh dengan seorang perempuan misalnya. Aku tidak menyangka gitu, Bu. Biasa kan? Ternyata dia begini-begini dengan seorang perempuan yang ternyata begini-begini. Itu, Bu, kalau ibu-ibu itu kalau nemuin konten kayak gitu pasti langsung lihat gitu ya. Apalagi ada keyword-keyword tertentu, pelakor dan sebagainya. Nah,
di awal dia menghipnotis kita sebagai konsumen dengan kalimat dan bahasa yang memang menarik bagi kita. Kita apalagi ya? Kita geser slide-nya, geser slide-nya, Bu. Ternyata di slide terakhir, Bu, apa kata dia? Perempuan itu kenapa dia mengatakan rahasianya kenapa dia bisa berselingkuh? Ternyata dia memakai skincare MS Glow misalnya. Saya sebut merek ya. Nah, itu adalah metode-metode orang berjualan secara soft selling. Ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak nampak jualannya tapi pada akhirnya jualan. Jadi artikel-artikel online itu sifatnya begitu Bapak Ibu. Karena kita berusaha untuk mempertahankan orang, tidak men-skip, ya, tidak menggeser layar screen-nya itu, sedikit saja diklik, digeser itu sudah pindah pembaca. Beda dengan media cetak, Bu. Kalau sudah dibeli orang, itu udah nggak khawatir lagi kita. Dia mau baca atau enggak bukan urusan kita. Tapi kalau media daring, ya, begitu kita klik misalnya, itu tidak ada jaminan pembaca itu akan menyelesaikan bacanya sampai ke akhir artikel. Maka di situ dibuatlah teknik yang namanya copywriting ini supaya seorang pembaca bisa terus membaca artikel sampai selesai, menghipnotis. Itu namanya teknik copywriting. Yang ketiga itu adalah SEO. Ini optimasi mesin pencari, Bapak Ibu. Nanti apa itu SEO bisa coba aja klik di mesin pencari itu akan keluar. Aturan algoritma Google, ya, untuk supaya artikel kita itu terindeks di posisi yang bagus di mesin pencari, nah itulah yang dikenal dengan SEO. Jadi orang yang pakar menulis, baik itu buku, baik itu di koran, media cetak, ketika dia menulis artikel online, ya, itu belum tentu sama kemampuannya. Karena di media online ini kita harus istilahnya itu memakai skill dasar ini, Bu, jurnalistik, copywriting, dan SEO. Kaidah SEO itu mengikuti algoritma Google yang selalu berubah setiap waktu. Nah, makanya ada website atau blog-blog dengan konten artikel yang dulunya mungkin populer berada di posisi atas, nanti akan berubah, Bu. Akan berubah posisinya, bisa jadi dia tergantikan oleh blog-blog lain yang memang dioptimasi secara bagus dengan konten-konten artikel yang berkualitas dan memenuhi kaidah SEO. Nah, ini kalau artikel SEO ini ada materinya khusus, terutama bagi para blogger. Dan ini menjadi peluang pekerjaan khusus, sama seperti penulis copywriting tadi ya. Nah, coba Mbak Pamula bisa nggak ini sih http://ahrefs.co.id itu dibuka websitenya. Yo. Suaranya hostnya dibuka aja, suara host. Oke, lupa. Soalnya anak teriak-teriak, mohon maaf. Apakah nampak di layar? Belum. Sekarang? Belum. Belum juga. Masih ini slide. Masih mukanya Mbak Pamula yang kelihatan. Mosok. Kelihatannya Mbak Teteh. Mana ya? Sebentar. Website. Belum nampak nih? Belum. Tunggu. Nah, kan keluar dia yang pengganggunya. Nggak apa-apa itu si congkrong. Sudah nampak? Oke. Kebawahkan. Oke, nanti ke bawahnya bertahap ya. Ini adalah situs luar negeri yang dia itu tentang kaidah SEO tadi. Nah, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu detail tentang SEO karena ini cukup banyak pembahasannya. Tapi yang ingin saya sampaikan, coba turun pelan-pelan kontennya ya. Ini adalah contoh gaya penulisan artikel online yang dilakukan oleh
para blogger luar negeri. Nah, sangat berbeda sekali dengan gaya-gaya tulisan blogger di Indonesia. Termasuk penulis-penulis kita Indonesia. Terus ke bawah. Terus. Nah, ini adalah yang dikatakan, stop dulu. Ini adalah yang dikatakan rich content atau konten yang kaya. Bapak Ibu, kalau kita menulis artikel di media daring, maka yang perlu diperhatikan selain kaidah menulis dan sebagainya adalah bagaimana kita menyajikan sebuah konten yang kaya. Apa itu konten yang kaya? Konten yang dia itu tidak hanya tulisan tok gitu loh. Tapi nanti ada gambar ya. Coba dari atas tadi. Atas. Nah, ini adalah capture ini nih. Ini adalah semacam daftar isi gitu. Nah, nggak usah diklik itu. Daftar isi yang memudahkan untuk membaca ini adalah kreativitas seseorang dalam menampilkan sebuah artikel gitu. Coba kita disuruh buat artikel paling lurus-lurus aja ya, paragraf 1, 2 gitu. Tapi bagaimana ketika dia sudah tampil di media daring ini, dia dikemas seperti ini. Ini kan memudahkan orang ya. Terus ke bawah, ke bawah. Nah, kemudian ini sub-subnya. Perhatikan, sampai kemudian ada infografisnya seperti ini. Diagram. Terus ke bawah. Nah, ini bulat-bulat ini. Sampai kemudian dibuat kotak seperti ini. Apa ini namanya? Header kayak gini nih. Itu bukan sembarangan, Bapak Ibu. Membuat konten seperti ini itu lama dan berat, dan ini harganya sangat mahal konten seperti ini. Apalagi terus ke bawah, lihat lagi bagaimana dia menyajikan konten itu. Nah, terus ini ada screenshot dia ya. Nah, terus ini gambar-gambar, ini screenshot, ini foto yang diabadikan untuk memperjelas pembahasan dia. Terus ke bawah sampai selesai dia. Ada gambarnya itu, loading. Ada data ya, data top page, dia riset. Terus ke bawah. Ini. Bagaimana dia benar-benar nyari gitu, competing domains gitu. Dia pakai aplikasi tertentu. Terus ke bawah lagi. Sampai selesai. Artinya gini, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita membahas tentang artikel online, dia tidak semata-mata kita sudah menulis paragraf-paragraf itu selesai. Tapi bagaimana kita menyuguhkan konten yang kaya dengan kaya dari segi penyajian gitu. Jadi tidak hanya bagus secara penulisan, tapi juga dia bagus secara penyajian seperti ini. Ini format-format seperti ini adalah bentuk keistimewaan atau eksklusif dari sebuah artikel online. Ini tidak ditemukan dalam artikel di media cetak, Bapak Ibu. Dan yang seperti inilah yang disukai oleh mesin pencari. Coba bandingkan ketika Bapak Ibu mungkin nulis artikel panjang 4 halaman, diposting di blognya panjang gitu. Dengan ketika kita baca model artikel seperti ini penyajiannya. Itu kira-kira mau pilih yang mana, Bu? Nah, seperti ini memudahkan ya. Memudahkan orang ketika ingin mencari informasi, dibuat bulat-bulat, ada gambar keterangannya, ada datanya gitu. Nah, ini penulis artikel seperti ini bayarannya sangat eksklusif, sangat tinggi. Bahkan mungkin bisa lebih kalah penulis-penulis kolumnis yang sekarang di media cetak itu kalah. Karena ini konten yang sangat-sangat berkualitas. Bikin seperti ini membutuhkan riset yang luar biasa. Dia informatif sekali isinya. Gitu. Dan mendalam. Dibahas dengan bahasa-bahasa yang copywriting-nya jalan. Ini karena bahasa Inggris ya, Ibu, Bapak-bapak, Ibu. Kalau yang bahasa Indonesia mungkin Niaga Hoster, coba. Niaga Hoster. Yang mana, Mbak? Ke bawah lagi. Itu. Ini Niaga Hoster. Ini? Ya. Tadi bahasa Inggris ada Teh Nirma penerjemah bahasa Inggris. Oh iya. Ya, tenang aja. Maksud saya tuh begini. Kita itu kalau mencari referensi yang bagus gitu. Yang bahasa Indonesia ini mungkin, terus ke bawah. Niaga Hoster ini seperti apa dia menyajikan?
Nah, ini juga mirip-mirip. Dia mengambil konsep model penyajian blog-blog luar negeri. Nah, ini kan dia jualannya tuh. Terus ke bawah yang blognya mana? Ini format jualan dia. Ini dia. Menu atas, coba menu atas. Course, daftar, masuk. Berarti ada blognya ya. Ini yang website dia jualan. Dia ada blognya sih yang untuk menyajikan. Tapi gini Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar wawasan nanti ya sebelum kita masuk ke penulisan artikel yang konservatif lah saya bilang gitu. Kalau nulis di teorinya nulis artikel koran apa bukan artikel biasa, opini itu kan nanti mudah lah. Sekali baca aja bisa. Tapi yang seperti ini adalah hal-hal yang sifatnya kekinian dan mau tidak mau nanti lama-kelamaan kita akan berangkat ke sini gitu. Tulisan-tulisan kita itu pada akhirnya nanti akan ditransformasikan ke media online. Dan ketika kita sudah masuk ke media online, kita harus mengikuti kaidah dari media online itu, gitu, mesin pencari itu. Nah, kembali ke slide dulu, kembali ke slide saya. Di stop tadi ya. Oke. Nah, ke slide selanjutnya, Nah, ini kita ngomongin tentang artikel online. Jadi gimana sih, apa sih jenis-jenisnya gitu ya? Mungkin Bapak dan Ibu kan sering ya membuka-buka, melihat artikel online. Sebenarnya secara umum dia ada beberapa ya jenisnya. Itu yang pertama berita, ya ini situs-situs berita yang adalah kayak Detik, Liputan 6, segala macam itu isinya adalah hard news ya, hard news. Barangkali teman sudah tahu yang jurnalistik. Sifatnya adalah berita. Nah, itu adalah beda ya nanti ketika website situs-situs berita dengan situs-situs yang dioptimasi menggunakan kaidah mesin pencari SEO. Nah, kemudian setelah berita ada namanya ada artikel online itu yang sifatnya juga opini. Kalau yang suka baca Mojok pasti tahu ya. Mojok ini kan artikel opini dengan bahasa kekinian. Pasti tahu lah ya. Tahu ya Bapak Ibu ya Mojok ya? Tahu. Tahu. Yang lain tahu? Tahu. Ya. Nah, kalau Mojok ini kan cukup yang sudah berkelasnya lah kalau di Indonesia. Ada juga yang baru itu Sediksi namanya. Sediksi itu juga hampir-hampir mau mengikuti Mojok. Ini baru dari Malang ya. Ada situs di Malang, teman-teman di Malang yang coba mengembangkan website opini-opini ringan dengan bahasa yang enak dibaca, banyak copywriting-nya di situ, dan tema-temanya itu juga ringan dan kekinian. Jadi tren nulis artikel opini yang serius-serius di koran itu kalau di dunia maya ini udah tidak menjadi sesuatu yang menarik gitu. Karena orang baca artikel lama-lama itu kan pengennya terhibur juga ya. Jadi kalau bahasanya terlalu isme-isme, sasi-sasi gitu, untuk segmentasi pembaca umum itu kurang menarik. Tapi kalau misalnya segmentasinya kalangan khusus, ya apa istilahnya tuh, kayak misalnya kita mengkritisi kebijakan pemerintah, menulis opini gitu kan, itu pembacanya adalah kalangan-kalangan yang istilahnya memang ya terpelajar lah secara pendidikan, mereka lebih stratanya di atas. Tapi kalau ibu rumah tangga misalnya, dia lebih senang dengan gaya-gaya opini itu seperti Mojok, Sediksi gitu loh Bapak Ibu ya. Artinya nulis opini itu, artikel itu sekarang juga sudah lebih luas. Nggak usah takut, saya nggak pandai misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu intelek. Itu sudah disediakan format-format penulisan opini yang lebih fleksibel, lebih cair. Nah, itu. Kemudian ada namanya artikel informatif. Yaitu tadi saya sebut kayak misalnya website-website yang memang mereka itu menyajikan informasi gitu. Jadi bukan opini artikelnya itu, tapi informasi. Halo Dokter ini kan website yang ditulis oleh penulis, mereka punya stok penulis, content writer, kemudian tulisannya itu di di ACC lah begitu oleh para dokter. Nah, jadi kualitas kevalidannya itu dijamin oleh dokter terkait. Ini informasinya terkait kesehatan. Nah, saya perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Di dunia maya, di dunia daring ini,
ada beberapa jenis artikel yang dia itu si Google ini lebih sukanya kalau ditulis oleh orang yang ahli. Gitu, Bapak Ibu. Contoh kayak kalau dokter tadi, kenapa sih perlu di-ACC oleh dokter? Karena Google ini lebih suka kalau dia bidang kesehatan itu ditulis oleh yang ahli, Bapak Ibu. Gimana ya Google itu bisa tahu ini yang nulis yang ahli apa enggak? Itu dilihat dari kualitas tulisannya, Bapak Ibu. Sangat jelas bedanya antara orang yang ahli dengan tidak ahli ketika dia menyajikan sebuah artikel dengan tema khusus. Ya, kesehatan itu kan khusus ya. Kalau yang membahas itu dokter, itu dia akan mampu menjelaskan dengan keilmuan yang baik. Nah, selain kesehatan itu ada beberapa bidang ya Bapak Ibu yang perlu ditulis oleh orang yang ahli. Pendidikan, kesehatan, hukum. Nah, saya lupa lagi, ada berapa lagi itu. Ada memang bidang-bidang seperti itu yang si Google ini sukanya itu ditulis oleh orang-orang yang ahli. Nah, jadi nggak bisa juga, tapi ahlinya tetap harus ahli dibuktikan dari tulisan. Nggak bisa kita nulis sembarangan, langsung kita buat di situ penulis dokter ini. Tidak, Google itu nggak bisa dibohongin juga gitu. Dia tetap tahu ini tulisan ini original gitu. Tulisan ini copy paste misalnya. Tulisan ini plagiat, dia tahu ya sistem algoritmanya itu. Nah, jadi artikel informatif, termasuk artikel-artikel wisata itu banyak yang informatif ya Bapak Ibu. Misalnya 7 tempat wisata tersembunyi di Jogja yang jarang dikunjungi orang misalnya. 5 pantai di Bali, 5 pantai tersembunyi di Bali misalnya. Itu adalah artikel yang sifatnya informatif dan itu cukup banyak ya disajikan. Nanti kita mungkin proyek antologi kita juga ada nanti artikel informatif atau artikel opini untuk proyek antologi. Itu ya. Yang terakhir itu ada soft selling Bapak Ibu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Orang misalnya dia punya jasa tour and travel gitu ya. Dia membuat sebuah blog. Nah, kemudian melalui blog itu dia membuat artikel soft selling. Gimana caranya? Misalnya. Misalnya dia ambil kata kunci ya, misalnya jasa wisata tur di Jogja misalnya. Nah, di awal dia membahas tentang bagaimana sih wisata-wisata di Jogja misalnya. Tempat-tempat wisata yang recommended untuk dikunjungi. Di akhir baru dia memasukkan jika Anda ingin mencari panduan jasa travel and tour misalnya, bisa menggunakan layanan jasa kami ini namanya. Itu jadi soft selling gitu. Dia memasukkan jasanya dengan memberikan informasi terlebih dahulu sehingga pembaca itu tidak bosan dan tidak merasa digurui Bapak Ibu. Bukan digurui ya, dijuali gitu. Kan kita kalau orang jualan tapi dia terlalu nampak jualannya kita nggak seneng ya Bapak Ibu ya. Jadi orang kalau jualan itu yang soft gitu. Itu makanya ada soft selling, termasuk dia juga di dalam membuat artikel. Ada namanya, ya itu kayak tadi situs saya sebutkan ya, Traveloka, tiket.com, Blibli, apa lagi? Situs-situs yang marketplace itu ya, mereka membuat konten tujuannya untuk marketing. Ini, semua ini Bapak Ibu, memunculkan peluang kerja. Jadi kalau mau berpenghasilan dari menulis artikel seperti ini sangat mungkin. Dan sekarang peluangnya itu sangat besar gitu. Nah, kalau ingin yang part time gitu ya apa segala macam posisi itu bisa mendaftar menjadi penulis konten yang kerjaannya yang nulis-nulis kayak gini nih, Bu. Bapak, ya. Karena sekarang orang marketing segala macam itu sudah wajib daring gitu. Apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi salah satu pekerjaan yang istilahnya tidak terganggu itu adalah mereka para penulis yang mengerjakan konten-konten seperti ini. Kerjaan cuma di rumah. Ya, orang di satu sisi memang memasifkan marketing secara online, maka peluang untuk menulis konten-konten artikel seperti ini menjadi lebih besar. Nah, itu kalau kita ngomongin yang artikel daring dan peluangnya. Udah habis ya slide-nya? Nih. Jeng. Coba maju Jeng. Oh, nggak jalan, tunggu.
Nah, Bapak Ibu kalau mau nanya langsung saja ya. Ini saya kalau nggak diberhentikan sama host nanti hubungi terus. apa Bang Hafiz tuh tanya berapa kira-kira income-nya kalau jadi apa namanya? Content creator untuk yang SEO itu. Oke, mana pertanyaannya? Bang Di chat. Hafiz tadi mana Bang Hafiz tanya? Bang Hafiz udah keluar ya? Oh, mungkin lagi apa? Abdul Hafiz tuh Mbak. Oh ya, nyimak nggak? Kalau nyimak tak jawab. Kalau lagi nggak nyimak nanti aja. Nanti aja kayaknya orangnya lagi nggak nyimak. Iya. Oke, lanjutlah. Nah, jadi konsepnya itu Bapak Ibu, kalau kita jadi penulis artikel di media online, bagaimana kita itu bisa memenuhi keinginan pengguna internet dan juga keinginan dari mesin pencari. Gitu. Jadi nggak hanya orang yang suka, tapi Google itu juga suka sama tulisan kita. Sehingga posisi tulisan kita itu naik di posisi halaman atas. Emang apa sih untungnya kalau kita di halaman atas? Lebih banyak visitornya, Bu. Gitu. Coba kita kalau membuka blog itu kan kira-kira lebih milih yang di halaman 1 atau yang sampai ke halaman 8, 5 gitu. Ke 8 gitu. Tentu yang di halaman pertama itu kita buka lebih dulu. Ya. Jadi bagaimana persaingan untuk berada di halaman pertama itulah yang dikejar orang. Karena kalau blog-blog yang sudah ada di posisi atas artikelnya itu penghasilannya sudah cukup luar biasa lah gitu. Kompetisinya itu di situ. Kita lihat dengan kata kunci tertentu. Misalnya penulis artikel kata kuncinya. Masukkan. Itu blog apa yang berada di posisi atas. Itu berarti dia yang istilahnya tuh punya otoritas yang tinggi websitenya. Bagus artikelnya. Disukai. Berarti bagus. Maka kalau mau buka untuk referensi ya dibuka sesuai dengan urutannya itu, Bu. Karena itu si Google sudah mengakui dia berada di posisi itu, artinya dia punya sesuatu yang lebih dibandingkan konten yang lainnya. Lanjut. Nah, ini sedikit sekilas ya. Tidak mendalam kita ulas karena kita sekarang kan artikelnya medianya untuk antologi ya. Ya Ibu, Bu host. Yes, untuk buku. Jadi kalau ini sekilas saja untuk artikel online ya. Bagaimana caranya? Itu menggunakan, kita riset kata kunci dulu, Bu. Kalau artikel online ini yang membedakan dengan artikel biasa, kita pakai kata kunci. Jadi di dalam judul sebuah artikel, misalnya ya, manfaat penggunaan gawai untuk anak misalnya. Manfaat gawai untuk anak. 7 manfaat penggunaan gawai untuk anak. Maaf saya. Nah, di situ kata kuncinya manfaat gawai. Nah, gimana sih cara kita untuk meriset kata kunci ini? Dia ada beberapa, Bu. Yang pertama, coba buka Google. Oke. Host. Buka Google ya. Stop screen dulu. Apa Google-nya? Buka aja Google dulu. Masukkan kata kunci apa, Bu? Silakan, Bu, usulan yang mau ngasih kata kunci, Bu. Jenny, Kak Mita. Milenial ya. Milenial. Apa yang milenial, Bang? Bisa disebutkan misalnya apa ya? Atau coba dulu milenial. Udah nampak belum? Belum nampak. Belum. Mana tadi ya? Nih. Tuh Bang Hafiz tuh Bang, tadi kan Abang nanya ya, berapa penghasilan menjadi SEO kan Bang? Menjadi penulis kreator online kan Bang? Oh, itu Hotel Amira. Kata kunci Bu ya. Soalnya aku lagi nyari tadi itu Hotel Amira. Tahuan aku nyari apa aja ya kan. Oke, apa kata kuncinya silakan teman-teman. Guru milenial. Guru milenial. Guru milenial. Ini ya. Enter ya. Ini adalah kata kunci. Coba langsung ke tunggu. Ini namanya kata kunci utama, Bapak Ibu yang guru milenial itu adalah kata kunci utama. Nah, kata kunci utama ini kalau kita nulis di artikel SEO itu harus ada di dalam judulnya. Supaya tulisan kita itu terindeks, cepat ketemunya sama orang yang mencari di mesin pencari. Jadi harus ada kata kunci yang ditempatkan di
judul. Nanti selain di judul, di paragraf pertama dan paragraf akhir juga memuat kata kunci utama. Ini namanya guru milenial. Kalau nanti mau bikin blog, artikel di media online ya, cobalah memakai kata kunci supaya teroptimasi sesuai dengan keinginan mesin pencari. Nah, terus ini kan ada ya guru milenial belajar, guru milenial artinya, guru milenial PGRI, nah, guru milenial dan era digital. Nah, ini namanya kata kunci turunan atau LSI keyword namanya. Nah, apa sih gunanya ini? Ini kalau pada penulisan artikel online, itu kita tempatkan secara merata di badan artikel. Ya, jadi misalnya tadi kan paragraf pertamanya dia mengandung kata kunci guru milenial gitu ya. Kemudian nanti di paragraf kedua atau ketiga itu bisa dimasukkan guru milenial yang dirindukan misalnya, atau guru milenial belajar. Itu namanya kata kunci turunan. Supaya apa sih? Untuk memudahkan orang lagi menemukan kata kunci utamanya. Biar tambah kaya gitu loh. Biar tambah mudah artikel kita ini digunakan oleh para pengguna internet. Coba di-search-kan itu guru milenial. Yang ini ya. Kita lihat. Wah. Unja nomor 1 ya. Unja ya. Milenialnya. Unja Aceh ID, Radar Bekasi, kabar sekolah. Ini Unja ini bisa jadi dia banyak konten-kontennya memang yang tentang guru ya, karena kan dia Universitas Jambi. Apa sih Unja? Iya. Universitas Jambi. Dan ini sudah pasti ditulis oleh pakar. Saya yakin itu. Karena kan mereka pendidikan ya, Universitas Jambi. Jikanya dia bisa di posisi atas. Nah, ini Radar Bekasi. Ini dia nembak keywordnya tepat banget tuh. Guru milenial. Tadi ada kan guru milenial di era digital. Kenapa dia tinggi juga? Karena dia ini situs berita. Radar Bekasi itu kan situs berita ya, sama kayak Detik apa segala macam. Itu kalau situs berita begitu yang dia punya wartawan, setiap hari berapa sih Bang Hafiz masuknya berita itu ke media? Artikel. Oh, artikel. Jadi banyak gitu. Maka jangan bersaing dengan blogger yang cuma setiap hari ngupdate satu artikel misalnya. Itu susah. Kita pakai strateginya SEO. Kalau media mereka memang istilahnya punya modal untuk menempatkan website mereka itu di mesin pencari. Ini juga sudah pakai kata kunci ya, guru milenial. Kabar sekolah, ini juga pasti kalau lihat nama situsnya ini yang mempunyainya itu adalah orang yang pakar di bidang itu. Nah, saya belum buka, tapi kalau dari namanya ini bisa jadi ID ya. Nah, Ayo Tegal dan seterusnya. Itu maksud saya nanti ketika teman-teman, Bapak Ibu sekalian pengen nulis di blog atau di artikel media apa, inilah hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan supaya artikel kita itu bagus. Jadi apa ya? Dibilang apakah semua yang ada di atas ini bagus? Bisa jadi ini sudah bagus menurut mesin pencari. Emang sudah bagus. Yang di posisi atas itu adalah yang bagus menurut seleranya si Google. Bagaimana menurut selera Bapak Ibu sekalian? Nah, cobalah disesuaikan. Tapi rata-rata memang sudah cukup bagus ya. Tergantung kebutuhan kita sih. Nah, kalau mau buka lagi ke halaman selanjutnya juga boleh. Tuh, kita kembali ke slide, Bu. Oke. Menggunakan tools keyword anywhere. Ini ada, coba search keyword everywhere ya, sorry. Keyword everywhere. Search kan gitu aja. Pakai kalimat itu aja di Google. Search apa tadi? Keyword everywhere. Keyword everywhere. Udah nampak belum di screen-nya? Belum. Stop dulu. Duh, diganggu anakku. Mana tadi ya? Nampak? Belum. Udah. Udah ya, ini ya, keyword search everywhere ya. Search-nya dihapus itu. Keyword everywhere gitu aja.
Oh. Tapi itu dari kata kunci. Itu tuh. Keyword everywhere ini. Ini ya. Ya. Ke bawah. Yang keluar. Ke bawah. Nah, tunggu. Coba tuh. Yang inilah. Keyword everywhere tadi. Ada yang .com dia. Ini, Chrome, google.com. Ini kalau kita pakai browser Chrome, itu pakai itu. Ini browsernya apa nih? Chrome ya? Bukan. Apa Mozilla? Bukan. Apa ya namanya? Lupa aku. Yang biru-biru itu loh. Oh, Google Chrome juga, tapi warna biru. Microsoft Edge. Ke bawah lagi lah. Yang Microsoft Edge. Keyword everywhere yang dia sendiri. Website dia. Terus. Itu tuh. Nih. Ini ya. Diklik. Ya. Ini kalau Bapak Ibu misalnya bingung lah, saya nih mau riset kata kunci, misalnya mau nulis artikel online, apa sih kata kuncinya yang paling berkompeten misalnya. Nah, ini bisa pakai ini, install aja misalnya untuk kalau pakai Firefox ya, atau pakai Chrome ini kan udah ada opsinya. Nanti dia terinstall otomatis, dia akan muncul di bagian layar sebelah kanan itu setiap kita memasukkan kata kunci, itu akan langsung muncul kata kunci lain yang kata kunci turunannya gitu. Jadi enak banget kalau riset pakai itu tuh. Gitu. Tinggal diinstal. Ini kan lama Bu nanti kalau nginstalnya Ibu. Iya. Nyoba. Oke, stop ya. Stop. Ya, stop aja. Sambil. Nanti kalau Bapak Ibu pengen pakai tools, itu saya kasih tools ya. Itu gratis toolsnya. Banyak juga yang berbayar, yang lebih profesional, tapi kita usahakan yang gratis-gratis dulu kalau mau nulis. Ingat novelnya si Terelie? Nah itu ya, yang satu lagi tadi Ahrefs, itu nanti bisa dicek yang situs tadi saya bukakan itu ternyata adalah dia punya tools juga untuk meriset kata kunci. Nah penulisan apa sih yang membedakannya nanti antara artikel online dengan cetak? Yang pertama itu mendalamnya itu memang lebih dalam gitu. Nah kenapa? Karena kita itu persaingan menulis di media online itu sangat-sangat tinggi dan kompetitif gitu loh. Misalnya kita membahas apa nih? Misalnya membahas tentang COVID misalnya ya kan. Kalau kita cuma membahas hal-hal standar yang sudah diulas oleh media-media kita itu nggak akan bisa konten kita itu bersaing dengan konten media yang besar gitu. Tapi coba Bapak Ibu kalau mau bikin konten COVID misalnya, itu pakailah referensi situs-situs yang memang jadi rujukan dunia. Misalnya pakai yang kabar-kabar terbaru dari WHO, ya kan? Kemudian pakailah referensi jurnal-jurnal terbaru penelitian tentang virus ini, gitu. Nah itu pasti kita mengarahnya referensi kita adalah asing, referensi asing. Ya tergantung temanya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya keagamaan tentu risetnya nggak perlu yang terlalu yang asing gitu, ke Al-Quran dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau temanya misalnya kayak COVID, kesehatan, tentu jurnal, situs-situs kesehatan dunia itu menjadi referensi kita. Ini ulasan kita itu mendalam. Nah, beda Bu ya. Kalau kita bikin beda antara tulisan artikel orang-orang Indonesia dengan orang-orang di Barat. Kayak tadi ya, yang saya buka tadi, Ahrefs tadi. Itu panjang artikelnya, Bapak Ibu, itu bisa sampai 5.000 kata. 5.000 kata itu banyak banget loh. Berapa halaman itu ya? Di atas 10 halaman. Kata 4. Nah, kalau orang di Barat, ya mereka memiliki daya baca yang tinggi. Daya tahan membacanya tinggi, Bapak Ibu. Jadi membaca 5.000 kata itu bagi mereka masih kurang. Itu beda dengan orang Indonesia, Bapak Ibu. Kalau kita dapat artikel panjang, itu biasanya kita skip, ya kan? Maunya baca konten, di WA pun yang pendek-pendek. Aduh, kalau sudah dia nulis panjang-panjang, nanti ajalah bacanya. Kita memiliki daya baca yang rendah. Makanya di Indonesia itu orang nulis artikel online itu masih ada yang 300 kata. Kalau di luar negeri udah nggak pakai. Nah, si Google ini nanti lama-kelamaan dia akan meningkatkan kesukaannya itu pada artikel di atas 1.000 kata. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sudah mau mulai menulis artikel online,
maka coba berlatih menulis artikel minimal 1000 kata. Itu nggak mudah, apalagi dengan tema yang sulit. Nah, itu ya. 300 kata itu nggak sampai 1 halaman. Jadi kalau misalnya 1000 kata, bisalah hampir 3 halaman lebih. Tuh. Dengan standar penulisan. Nah, kemudian riset ya. Selain mendalam, dia riset. Risetnya itu tadi. Walaupun kita nulis artikel biasa, jangan kita copy paste, ya kan? Plagiat, kemudian ngambil referensinya yang blog-blog tidak memiliki otoriti yang kuat gitu. Coba pakai pendapat ahli, buku, jurnal, ya kan? Atau sumber-sumber situs-situs luar negeri yang memang memiliki otoritas bagus. Kemudian copywriting-nya dan penempatan UX. Kayak yang tadi kita bahas itu ya, pakai apa tadi? Infografis, gambar yang bagus, penempatannya bagaimana gitu. Nah, kayak misalnya gini. Tempat wisata di apa? Di Jogja apa? Jeung Pamula yang hits. Apa ya? Pantai Kuko, Kerakal. Sekarang nggak tahu yang hits, saya udah lupa, udah lama nggak pulang. Jadi misal gini, berkunjung ke tempat wisata. Gumuk Pasir lah, Gumuk Pasir. Gumuk Pasir yang masih agak baru ya kan. Nah, itu kalau konten kayak gitu, kalau kita misalnya mau ke Jogja, mau ke Gumuk Pasir ya Bapak Ibu, itu kira-kira kita nyari informasi di Gumuk Pasir itu mau nyari apa sih? Yang kita cari gitu, aku pengen ke Gumuk Pasir. Terus aku cari di internet, kira-kira informasinya yang ingin dicari di internet itu apa? Tentang Gumuk Pasir itu. Apa? Transportasi, jarak. Transportasi untuk menuju ke tempat itu, ya kan? Tiket masuk, ya toh? Ya. Jam buka. Terus apa aja sih di Gumuk Pasir itu yang menarik? Foto-fotonya kayak apa sih bentuknya? Gitu. Jadi Jawa saya ya. Jadi ibu-ibu, kita itu dalam menulis sesuatu perlu memikirkan apa yang menjadi kebutuhan pembaca kita. Gitu. Mau nulis wisata, misalnya, kira-kira pengguna kalau nyari artikelku ini apa toh yang dicari gitu. Sehingga yang kita sajikan itu memang sesuatu yang dibutuhkan, bukan hanya sesuatu yang kita inginkan, tapi yang dibutuhkan. Itu bahasa siapa ya? Bahasa Tuhan. Kayak gitu, Bu. Kalau kita nulis sak karepe dhewe, istilahnya ya, sak mauku sendiri, itu siapa yang mau suka gitu. Mesin pencari pun nggak suka. Misalnya aku mau cerita Gumuk Pasir, tapi aku cuma mau cerita tentang pasir-pasirnya. Ngapain cerita tentang pasir yang berseluncur itu? Orang nyari itu yang pertama, oke lah, itu mungkin. Tapi tidak hanya itu, ya kan? Yang dicari orang tentu, apa toh enaknya kalau ke Gumuk Pasir itu? Gitu. Tiketnya itu ke sana gimana? Di sana ada fasilitas apa, misalnya? Itu informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pembaca. Kalau kita menulis sesuatu, maka kita mengacu kepada kebutuhan pembaca. Ini terutama sekali di media online. Cetak juga begitu, Bu. Kalau kita menulis yang dibutuhkan orang, itu pasti laku tulisan kita. Kalau kita nulis keinginan kita sendiri, tanpa riset apa yang dibutuhkan orang, maka ya gitulah. Ya, kalau buku ya penjualannya begitu-begitu saja. Kenapa misalnya buku-buku kayak Dewa Eka Prayoga, bukunya siapa sih yang bombastis itu? Kenapa mereka bisa Terelie? Kenapa mereka bisa bestseller? Itu salah satunya karena menjawab kebutuhan dari para pembacanya. Nah. Oke, itu ya riset. Sampai mana tadi? Kok udah sampai UX ya? Udah UX-nya. Kemudian aturan teknis. Ya, paragrafnya pendek-pendek, Bu. Kalau kita nulis artikel online itu beda sama di media cetak. Kalau media cetak pakai aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Satu paragraf minimal 2 kalimat. Ya. Tapi kalau sudah ke online, itu satu paragraf bisa 2 kalimat saja. 1 kalimat pun bisa jadi 1 paragraf. Nah, itu. Karena kebiasaan orang kalau membaca artikel dalam keadaan di ponsel, di gawai, di manapun itu, kalau panjang-panjang Bu pusing. Tapi kalau pendek itu bisa
cepat gitu ya, cepat di scroll ke atas. Itu dia alasannya. Kemudian pakai subjudul, listicle, narasi bulat dan lain-lain. Itu saja mungkin ya yang ini. Kita ke artikel yang kalau ada yang mau ditanya silakan. Atau pertanyaan Bang Hafiz tadi ya? Bang atau Pak ya? Pak Hafiz. Bang, masih single kok. Oh iya. Bang, loh hilang lagi orangnya. Lanjut aja dulu Mbak. Nggak ada yang Bapak, Ibu, Mbak, Kakak, Abang, ada yang mau bertanya? Nanti sambilan aja kalau udah bertanya langsung aja lah. Enggak. Oke, lanjut. Atau bingung ya? Tambah nggak mudeng. Lanjut. Habis ini kita yang gampang kok. Gabung. Lanjut ya. Ya. Lanjut. Oke. Nah, ini menulis artikel opini. Kita ke opini ya. Opini apa? Apa tuh opini? Pendapat. Arisa apa? Opini? Aku yang kenal-kenal tak tunjukin lah. Ya taunya pendapat. Gagasan. Apa sih? Ide, Mbak, ide. Ide. Ya, oke. Muncul Bang Hafiz, pertanyaannya dijawab lah Mbak. Mang muncul Bang Hafiz. Oh ya, mumpung muncul ya, nanti tiba-tiba menghilang. Ya. Berapa sih gajinya penulis SEO itu? Ya Bang ya. Gaji kita diukur dari kemampuan kita. Di Indonesia itu ada memang kelas atau segmen penulis artikel yang istilahnya itu tidak manusiawi banget deh gitu. Kita nulis misalnya Bang, nulis 5.000 kata, 300 kata itu cuma dibayar 5.000 perak. Aduh, sedih banget. Itu kalau kita lihat misalnya kayak di Kompas, Yana, di blog-blog seperti itu banyak peluang-peluang kayak gitu dicari. Dia suruh nulis artikel sehari itu berapa puluh gitu. 5-10 artikel setoran. Terus dia digaji dengan harga yang tidak manusiawi. Itu banyak, itu masih kelas-kelas inilah pemula gitu. Itu namanya entry level ya kalau di grade-nya itu. Itu biasanya orang-orang yang mencari kayak gitu itu juga pebisnis-pebisnis yang istilahnya dia pun masih baru di bisnis, dia belum berani modal untuk investasi marketing. Itu penghasilan yang kayak gitu tuh di bawah 1 juta lah paling top itu sebulan Bang. Kalau yang grade itu ya. Tapi kalau kita mau berada di level advance, itu tetap kita harus menjalani proses itu. Karenanya kan ini kan seperti apa ya, kemampuan orang. Sama kayak kita mau kerja apa gitu, tetap ada ininya, jenjang karirnya itu. Pertama itu entry level. Yang kedua ini premium. Premium ini sudah agak berkelas lah Bang. Dia gaji-gaji berapa ya? Ya 2 juta minimal lah sebulan udah dapet tuh 2 juta. 2 juta. Tulisnya berapa lama Mbak? Satu tulisan tuh 2 juta? Enggak, dia kalau dihitung kalkulasi per bulan untuk sistem pembayaran biasanya tergantung kebijakan masing-masing. Kalau dia kerja kan kalau kerja kayak gini ini bisa kita kerja dengan agensi ya, bisa kita langsung direkrut oleh perusahaan. Bisa kita langsung melayani konsumen, langsung gitu. Kita ketemu orang, kita punya skill ini, kita langsung nuliskan ke dia. Itu kalau kita langsung tentu fee-nya lebih besar. Tapi biasanya kalau kayak gitu, kita harus jadi marketing diri kita sendiri. Makanya banyak orang lebih nyaman kerja di agensi karena dia pokoknya tetap gitu. Kan pihak agensi yang sebagai marketingnya mencari pelanggan. Nah, tapi memang saya pernah langsung dengan perusahaan ada di Jakarta, mereka perusahaan multimedia gitu. Itu memang cukup ini ya, kita deal-dealan gitu. Berapa Anda saya bayar, apa kemampuan Anda, seperti itu. Jadi kita itu jangan takut dengan penghasilan rendah kalau kita punya kompetensi yang tinggi. Teman saya itu ada yang dia itu sudah di level advance. Dia nulis satu artikel 2.000 kata itu dibayar 1,5 juta. Satu artikel itu dengan skill dia yang memang kemampuan riset dia yang bagus, ya kan, kemudian menulisnya bagus, penyajian kontennya bagus, seperti saya sebutkan tadi pakai apa istilahnya, nggak cuma tulisan tok gitu, tapi dia riset, dia pakai infografis. Nah itu satu artikel ya 1,5 juta. Itu saya bilang ini luar biasa, dia sudah advance gitu, kerjaannya cuma di rumah gitu. Dan dia luar biasa.
terus belajar sih intinya gitu. Tapi kalau yang standar-standar, ya kalau yang sudah di level premium itu ya tergantung proyek deal-dealan gitu. Karena istilahnya tuh jangan takut kita nggak ada job gitu, karena kebutuhan orang sekarang itu untuk online ini semakin besar gitu. Orang nggak lagi di media cetak mainnya sekarang, sudah di media daring. Dan mau tak mau banyak orang yang akhirnya istilahnya tuh ini kan pekerjaan kaum rebahan gitulah ya. Dan ini menjadi pilihan. Bahkan saya ini kan kerjaan freelance ya. Kita kerja kapanpun, dimanapun, dengan kondisi bagaimanapun. Bangun tidur, saya kan bangun tidur itu langsung pegang laptop, kerja deadline, di atas tempat tidur, sampai jam sekian lah, gitu. Selesai setoran artikel, ya kita bisa jalan kemana aja. Gitu. Dalam sehari ya tergantung kita mau ngerjain berapa. Semakin banyak kita di rumah, semakin banyak kita kerja, semakin banyak setoran kita, maka semakin besar. Ya, saya pernah di SGM, bukan SGM, apa itu? Indomilk ya, susu saya ya, susu bayi itu kita pernah nuliskan konten mereka itu cuma 150 kata, kita dibayar 200.000 per artikelnya. 150 kata itu sedikit loh Bapak Ibu, cuma 2 paragraf gitu, dengan gaya story bercerita, itu kita pernah ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu banyak mempromosikan produknya melalui blog, situs gitu dengan mitra para penulis konten. Itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya lagi kita di agensi kita lagi kerjasama dengan tiket.com, dengan Traveloka itu untuk menyediakan konten. Biasanya kalau gitu kita kontrak beberapa bulan untuk menyediakan artikelnya itu. Gitu. Ya lumayanlah satu kontrak bisa sekian ya, di atas 1 juta gitu. Itu kontrak gitu. Nah, itu ada pertanyaan lagi? Disimak nggak Bang Hafiz? Simak. Mana Bang Hafiz? Mbak Navia boleh tanya? Ya silakan Bu. Mbak Jani silakan. Kalau bagaimana caranya kita, ini kan karena saya baru ya, kalau untuk penulisan yang di internet ini, bagaimana caranya saya memasuki pasaran itu gitu? Bagaimana, kemana saya harus mencari agent? Bagaimana cara saya menjual diri saya di internet itu? Itu matur nuwun. Menjual diri. Ya. Menjual diri ya, Mbak. Kan? Kalau nggak menjual, menjajakan lah. Ya, siap. Silakan. Jadi, Ibu, Bapak saya kan ada di salah satu agensi saya itu ada namanya Saung Writer. Bisa dibuka itu kalau Saung Writer itu salah satu tempat yang cukup bagus lah. Ini salah satu agensi yang saya cukup. Ini sebenarnya saya jam segini ini kita lagi ada upgrading untuk penulis konten tadi. Banyak materi-materi penting kita di-upgrade oleh penyedia jasanya. Jadi kita dapat ilmu gratis setiap pekan gitu. Nah, itu bisa masuk. Coba nge-apply di situ. Itu biasanya ada tesnya, Bu Mbak Jani lah ya, Mbak. Yeah. Ada tesnya. Nanti kita diminta menulis. Coba kamu tulis sekian kata gitu. Kalau kita lolos di situ ya kita diterima sebagai penulis. Tapi kalau Saung ini setahu saya dia sudah mulai menghapus itu level-level yang istilahnya masih new entry. Masih entry level, sorry. Baru-baru gitu, karena dia pengen masuk ke segmen ini yang lebih ke atas gitu. Karena kebutuhan perusahaan-perusahaan besar itu masuk ke Indonesia, itu mereka butuh konten yang sesuai dengan orang Indonesia, Bu. Jadi kami pernah ada kerjasama belum lama lah dengan perusahaan namanya Fintech. Ya, kalau Ibu ada browsing Fintech itu Fintech ID. Itu adalah perusahaan pembiayaan pendidikan punya Cina, Bu. Jadi orang Cina buka kayak lembaga dana pinjaman dana pendidikan untuk orang Indonesia, tapi dia butuh kontennya Indonesia gitu. Mereka bekerja sama dengan kami. Ya, perusahaan-perusahaan besar seperti itu, mereka itu berani bayar mahal kalau kita bisa menyediakan konten yang bagus. Nah, itu segmennya di situ. Coba, misalnya kata kuncinya gini,
jasa lowongan penulis artikel SEO, lowongan penulis artikel online. Nanti Ibu, itu yang kata kuncinya ya di internet, nanti akan menemukan peluang-peluang itu. Nah, yang saya katakan tadi, dunia penulisan konten ini berlapis-lapis, Bu. Ada dunia yang kejam, ada dunia yang indah gitu. Memang bagaimana kita itu meningkatkan kualitas kita. Kalau kita masih pemula, ya mau tak mau harus melewati dunia yang kejam, Bu. Saya pernah nulis artikel ya, sehari saya diminta nulis setoran artikel itu 3.000 kata. Cuma dibayar 50.000, Bu, sehari. Gaji saya 50.000. Tapi lumayan juga lah, beberapa tahun yang lalu kan, sebulan 1,5 juta itu kerja saya di rumah aja itu udah agak mending lah. Kan honor-honor juga sekarang agak susah ya. Saya ngelihat misalnya ada yang honor di sekolah, dia kerjanya dari pagi sampai sore misalnya, tapi masih dibayar misalnya cuma 1 juta, cuma ini. Ini kita kerjanya part time loh hitungannya. Jangan disamakan dengan kantoran gitu. Nah, itu. Jadi ngomongin duit kita ya. Duit itu salah satu motivasi, Kak. Bener. Iya, betul-betul. Oke, jadi kalau di songwriter itu nanti akan, misalnya saya nggak punya riwayat di online, kemudian dites, nanti dia akan menentukan saya ada di level mana gitu. Ya, kalau lulus. Lulus apa lulus. tidak gitu. Kalau sekarang dia lebih ketat, saya kan dibilang gini, ownernya ini bilang ke saya gini, kita itu yang apply ke kita itu ada ribuan katanya. Tapi kita yang bisa mengikuti aturan kita, kualitasnya itu yang masih susah. Makanya kemarin kita kan penulis-penulis lama di situ diminta sama ownernya, coba kita sekarang cari para penulis lama ini kan sudah tahu gimana gitu ya di Saung ini. Coba rekrut penulis-penulis baru, beri mereka edukasi gitu kan. Ini loh gaya songwriter itu seperti ini. Saya kemarin sudah hampir buka kelas, cuma belum sempat. Belum sempat ya. Kayaknya orang memang belum tahu dunia itu, Bu. Ini kan hanya dunia orang-orang yang suka rebahan, yang akhirnya tahu informasi-informasi seperti ini. Kalau dunia orang-orang pekerja yang berangkat pagi pulang petang dari kantor itu nggak akan, istilahnya nggak menyimak yang kayak gini. Iya. Penikmat ya kan? Iya. Dunia orang yang suka di kafe, ya kan, suka nongki-nongki itu tahu dia, Bu, kalau kayak gini. Bang Hafiz, peluang tuh, Bang Hafiz. Makasih banyak, Kak Nafi. Iya, sama-sama, Bu. Lanjut. Nah, ini ya, menulis artikel itu tadi di sini. Ini adalah gagasan yang pertama. Kita itu bersaing gagasan. Kenapa sebuah artikel itu bagus atau tidak? Misalnya lomba penulisan opini misalnya ya. Yang pertama adalah gagasan kita itu bagus apa enggak sih? Udah pasaran atau enggak sih? Sudah dibahas orang apa enggak sih? Kalau dia benar-benar inovatif, dia cerdas, maka dia sudah pasti, oh ini yang bagus. Itu ya. Gagasan. Yang kedua, siapa Anda? Kalau kita mau menulis tentang sesuatu, maka kita harus menjadi subjek yang terpercaya dari sesuatu itu. Nah, misal gini, Bu. Ibu latar belakangnya apa, Bu? Misalnya, Bu Jani. Saya hukum. Hukum. Ibu bisa mengomentari apa, Bu, sekarang? Undang-undang pilkada yang itu. Itu, Bu. Kalau Ibu bikin opini itu dengan latar belakang hukum, itu akan lebih dipercaya orang. Karena opini itu seperti itu, kan? Pemakaran kita terhadap sesuatu. Ini kalau kita ngomongin opini koran gitu ya, opini-opini yang sifatnya serius lah, beda sama yang mojok. Kalau mojok ini kan hal-hal ringan yang boleh dibincangkan oleh siapa saja. Mojok, sediksi, ini kita ngomongin opini yang kalau misalnya lomba ya, esai dan sebagainya. Nah, apa latar belakang Anda? Apakah mendukung terhadap gagasan yang Anda buat? Kalau Marisa misalnya, kalau mau bikin artikel ya tentang pendidikan, tentang keguruan, ya kan? Mau bikin opini, apa opininya misalnya? Tentang pelaksanaan PJJ misalnya, ya kan? Ya. Apa kendalanya? Bisa diopinikan di situ. Ada yang mengatakan begini, tidak efektif pemberian pakai data kepada siswa, sementara mereka ini kan berada di daerah-daerah susah jaringan, susah sinyal. Jadi
nggak kepake itu pakai datanya gitu, mubazir. Misalnya itu bisa diopinikan. Kan dia apa ya? Kita mengemukakan gagasan ide pendapat dengan adanya sebuah latar belakang masalah. Kemudian selera pembaca. Anda sedang beropini kepada siapa ini? Ya, bahasa gagasan yang ditawarkan harus sesuai. Media apa yang Anda gunakan sesuaikan. Kalau mau menulis opini di Mojok, jangan samakan misalnya nulis opini di media cetak. Di mana misalnya di Jawa misalnya ya, yang media-media cetak itu bahasanya serius. Jangan disamakan dengan mau beropini di media online kayak Mojok apa segala macam. Bahasanya juga disesuaikan. Kenapa Mojok itu misalnya bahasanya bahasa santai gaul gitu ya? Karena dia segmen pembacanya juga orang-orang yang nggak mau berpikir terlalu apa ya kompleks gitu. Pengen yang renyah, anak-anak muda, para pengguna sosmed, para ibu rumah tangga, para apa ya, para milenial gitu. Bahasa-bahasa yang santai gitu. Nah, kemudian media yang digunakan tadi ya sudah. Selanjutnya ini sudah habis yang slide yang ini, slide yang ini kan? Nah, udah dikasih PR aja. Ini ada gambar-gambarnya kurang menarik ya Bapak Ibu ya. Ntar ini Allah. Nah, kemudian ini ada gambar Bu, Pak. Anak yang lagi baca dalam keadaan bergembira. Coba supaya nggak ngantuk Bu, karena sudah malam ya Bapak Ibu. Ada nggak opini yang bisa disampaikan terkait gambar ini? Anak kecil tapi dia nampak bahagia meskipun membawa buku tebal. Itu satu hal yang luar biasa. Karena biasanya anak kecil itu tidak suka dengan buku setebal itu. Oh. Jawaban Kak Rian, minat baca anak. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Maaf. Iya benar Mbak. Berarti ini hal yang unik ya. Saya bahas punya Bu Jani dulu ya. Ini suatu yang unik ya Bu ya. Bagi saya unik. Bukan unik. Bagi saya ini istimewa. Istimewa. Oke. Kebahagiaan anak dengan buku-buku. Kalau anak biasanya kan bahagianya sama mainan gitu ya. Kalau anak-anak biasa. Makanan, sama makanan, sama coklat, sama mobil, sama tembak. Iya, benar. Jadi kalau dibuat opini bisa misalnya membahagiakan anak dengan buku. Itu Bu. Bisa. Kalau dari idenya Ibu tadi ya. Bisa. Ya. Kalau kita kan kalau orang tua misalnya lebih seringnya membahagiakan anak dengan mainan ya kan. Kita sering terlupa membahagiakan anak itu salah satunya bisa dengan buku. Oke, itu keren Bu. Kalau untuk opini ya. Silakan. Mbak Hairunisa menumbuhkan kesukaan anak pada buku. Oke, berarti bagaimana menumbuhkan minat anak pada buku gitu ya. Kesukaan. Terus jawaban Mbak Ika Ayu, bahagiaku karena buku. Oke, itu konteksnya nggak hanya anak-anak ya. Bisa orang dewasa. Abdul Hafiz, membaca itu menyenangkan. Oke. Kenapa dia menyenangkan? Nanti bisa dibahas itu opininya. Ya. Bahagianya masa kecilku. Oke, masa kecil yang bahagia dengan buku-buku. Subjek bukunya. Peran orang tua dalam menumbuhkan minat baca anak. Oke, boleh. Ada lagi? Teman-teman? Teknik belum jawab? MPH Halilintar, Mbak Ati. Cara mengantisipasi kecanduan gadget pada anak dengan membaca buku. Ya, boleh. Mbak Tina, Bu Almiyeli, Mbak Gita, Pak Mauludin. Nggak ada yang jawab lagi. Oke, lanjut.
tumbuh minat baca sedari kecil. Oke, itu ya. Tadi sudah kita artinya sih teman-teman di sini sudah punya modal untuk memikir ide yang lebih kreatif. Membaca buku kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Oke, aktivitas membahagiakan bagi anak ya kalau membaca buku. Oke. Baik, kita ke slide yang satu lagi. Ganti apa? Ganti file. Pagi yang indah dengan sebuah buku. Iya, benar. Pagi-pagi ya, Pak ya. Banyaknya orang kalau pagi kan ngopi ya. Bagaimana mengistimewakan pagi dengan buku? Share, Bu. Saya pagi istimewa buka buku resep. Oh iya. Benar. Bosen, maksudnya gitu-gitu aja. Ambil editingnya dibuka. Don Sewu, ini nanti PPT-nya kita bisa dapat ya? Bisa. Oke, thank you. Kayaknya udah di-share di grup ya. Ya. Kok kelihatan loh, Bu Pamula. Mbak tadi ada akun Instagram ya. Tadi apa namanya? Nama akun Instagramnya? Ada. Instagram siapa, Bu? Saya. Kebetulan banget. Kayaknya ada di slide. Ada slide. Silakan di follow, nanti saya follow back. Ya. Menulis esai dan opini. Lanjut. Slide selanjutnya. Aduh, ini saya rasa sudah paham lah ya, Bu. Apa itu bedanya artikel, esai, opini? Paham ya? Ada yang belum paham, Bu? Paham, ya udah paham lah. Nanti saya bantu jelas. Saya minta tolong bantu Bang Abdul Hafiz yang jelaskan. Oke, lanjut kalau sudah paham. Nanti bisa dibaca ini. Ini kan cuma definisi. Belum. Nah, siapa yang belum? Saya. Apa bedanya? Artikel, esai. Yaitu nama kolom tulisan secara umum yang ada di media, baik media cetak maupun jadi artikel gitu ya, artikel jurnalistik, artikel berita ya. Ya itu tadi kalau jurnalistik berita, ada artikel, kalau di koran ada namanya artikel opini, isinya pendapat, itu kolom opini gitu. Jadi artikel ini ya secara umum gitu loh, Ibu, Bapak, Ibu. Nah, esai ini dia itu karangan bebas yang berisi tentang opini. Jadi kalau disuruh bikin esai, berarti di dalamnya ada opininya, maksudnya ada pendapatnya gitu loh, Bu. Ya. Dan tidak, misalnya gini, tidak harus bahasanya ini adalah bahasa-bahasa yang formal seperti bahasa media cetak. Kita misalnya disuruh buat pengalaman, aku pengalaman pakai gawai misalnya, pengalaman pakai TikTok misalnya, pakai TikTok. Kita buat cerita gitu panjang, itu juga esai, Bu. Gitu. Tapi karangan bebas. Tapi di situ juga berisi argumen yang kan didukung. Misalnya saya yang guru misalnya, saya memanfaatkan TikTok untuk media pembelajaran misalnya kan. Media pembelajaran olahraga ya kan. Media pembelajaran yang ngajar kimia misalnya kayak Marisa. Itu kita bercerita tidak harus dengan bahasa yang formal, bahasa Indonesia baku, kita pakai bahasa-bahasa istilahnya tuh cerita sudut pandang aku gitu aja, itu sudah bagian dari esai, itu esai juga. Terus opini adalah nama rubrik media cetak maupun online, jadi kolom opini gitu. Berarti dia bikin esai ke kolom opini gitu. Nah, secara umum opini ini juga pendapat, isi dari sebuah esai itu sebuah pendapat, opini. Jadi kadang-kadang kita kan bingung ya, Bu, apa bedanya esai sama opini? Oh, kalau opini ini, kalau esai ini harus didukung dengan data-data, riset, apa segala macam. Kalau opini enggak, itu enggak, sama aja itu. Opini, esai itu sama. Esai itu isinya opini. Gitu. Oke, nanti kalau sudah praktek paham, Bu, insya Allah. Tidak usah dibingungkan. Lanjut.
Kalau artikel tidak harus opini, Mbak ya? Nah, kayak artikel berita itu bukan opini. Oh. Nanti marah Bang Hafiz kalau dibilang opini. Karena dia liputan bekerja keras mencari berita gitu, bukan pendapat sembarangan. Oh. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, ini sekarang kita format sebuah esai opini. Esai yang isinya opini. Mungkin ini bisa dipakai standar ini nih untuk kalau mau masuk ke media, ya, mau ngirim ke koran atau mau ikut lomba. Lomba ini kan sering ya, penulisan esai tentang sekarang itu ada yang namanya energi terbarukan. Kalau nggak salah siapa yang ngadain lomba itu tentang esai itu. Dan kalau para wartawan kan paling ini ya banyak kayak gini. Enggak, kalau wartawan dia berita jurnalistiknya ya, kayak feature gitu, feature banyak. Nah, formatnya secara umum dia sebenarnya hampir sama dengan karya ilmiah, Bapak Ibu. Karena esai ini kan artikel populer ya. Kalau karya ilmiah itu kan ya ilmiah dia. Tapi kalau ini sebenarnya sama. Pada dasarnya kandungan isinya seperti ini, tapi format penyajiannya itu dengan bahasa populer dan dia melebur. Tidak dibuat per sub-sub judul seperti kalau kita ngarang KTI. Kalau ngarang KTI kan bab 1 ini, bab 2 ini gitu-gitu ya. Kalau dalam esai tidak, dia melebur menjadi satu. Nah, dengan format-format yang lebih fleksibel. Ada pendahuluan, ada isi dan pembahasan, ada kesimpulan dan penutup. Nah, pendahuluan ini juga latar belakang masalah. Sekarang coba cari masalah dulu. Ada yang mau ngasih masalah nggak? Kita contohkan. Silakan. Ada yang mau buat masalah? Marisa, Pak Sutrisno, Ariati. Ya. Coba Mbak. Boleh Ya. coba Mbak. Silakan, Mbak. Silakan. Saya mau coba. Nah, Iya, ini Mbak sih Ika masalah Ayu. nasional, terutama untuk para ibu-ibu yang masalahnya adalah memaksa anak harus bisa membaca tanpa anak itu mengetahui makna dari ceritanya. Yang penting anakku bisa baca gitu. Itu untuk masalah nasional ibu-ibu muda saat ini. Masalah nasional ya, Bu? Maksudnya Iya. pokoknya anak bisa baca gitu. Pokoknya udah masuk SD pokoknya harus bisa baca. Karena kadang kan jadi sering maksa anak untuk udah kamu ikut les baca gitu. Jadi enggak banyak orang tua yang penting anakku bisa baca gitu. Bacanya lancar tanpa tahu isi dari yang dia baca. Iku Mbak. Nggih. Berarti masalah dari kita adalah orang tua yang hanya menekankan kemampuan untuk membaca, bukan menanamkan cinta baca. Itu toh? Nggih. Ya. Jadi pembahasannya nanti itu kan masalah ya? Itu masalah. Berarti Mbak Ika ini nanti harus menghadirkan sebenarnya itu yang benernya begini loh. Solusinya. Ya kan? Nanti judulnya bisa jadi kesalahan ya. Fenomena orang membaca. Fenomena pemaksaan, apa sih pemaksaan terlalu kasar ya. Ada usulan Bu Mbak Ika ya. Gini loh. Nongkrong ya, Mbak. Dari tadi. Itu kelemahan saya kalau golek judul Mbak, nek mantos judul. Tapi intinya gini Bu, nanti Mbak lah ya, soalnya ke Ibu terus. Latar belakangnya itu, pembahasan atau isinya, Mbak ini nanti harus menghadirkan, seharusnya orang tua itu nggak seperti ini gitu. Seharusnya orang tua itu yang pertama, dia itu jangan memaksa, tidak menekankan pada kemampuan kayak gitu, tapi bukan menanamkan sekedar bisa baca, tapi bagaimana menanamkan anak itu punya minat baca, suka sama buku gitu. Kalau anak tidak bisa baca itu tidak perlu kita khawatirkan banget, tapi kalau anak-anak yang dia itu tidak minat dengan buku, itu yang dikhawatirkan. Karena kita mendorong anak-anak itu cepat membaca,
itu tidak menjamin dia itu cinta buku, betul ya? Apa ya, piye ya? Gini, fenomena orang tua itu kan kemampuan akademiknya bisa gitu ya, tidak melihat dari sisi-sisi lain. Anak-anak yang dipaksa bisa membaca itu tidak menjamin dia itu akhirnya mencintai membaca. Tapi kalau yang kita tanamkan itu dia suka sama buku, insya Allah dia akan berusaha untuk membaca. Nah, itu satu. Yang kedua, misalnya, harusnya orang tua itu mendampingi anak-anak supaya dia itu memiliki minat baca. Gitu. Memberikan contoh. Karena apa anak ini tidak akrab dengan buku, misalnya? Ya, karena orang tuanya loh, isuk sore cekelane HP, misalnya, pegangnya gawai, ya kan Bu? Kita ajaknya jalan-jalan ke mall, ajak makan. Kita tidak memberikan contoh. Bagaimana mungkin anak-anak ini bisa tertarik kepada buku? Jadi ada pembahasannya itu ada solusi gitu loh. Isinya diisi itu nanti bagian Mbak ini kalau mengangkat tema itu misalnya masalahnya itu harus ada isi solusi yang ditawarkan. Kan isi ini kalau dalam karya ilmiah itu kayak hasilnya ya. Ah, kalau dalam ini dia isinya. Tuh. Di belakang, kakak baru masuk. Yang lain tadi ada yang mau yang lain? Yang lain ini Mbak, yang lain sampah ada di mana-mana. Ini orang Pekanbaru ya? Mbak Kaironisa Pekanbaru Mbak? Pernah tinggal di Pekanbaru, Mbak. Oh iya. Oh iya, banget ya. Karena memang Terus Mbak Jani, permasalahan bagaimana menumbuhkan motivasi belajar mandiri bagi siswa sekolah menengah. Menengah ini SMP ya? Ah, betul Mbak, itu menjadi masalah Mbak. Memang betul itu. Ini anak SMP. Sekolah menengah kan SMP ya? Ya, sekolah menengah itu sekarang SMP SMA ya, sebutannya sekolah menengah ya. Pertama dan ke atas ya, sebenarnya atas ya. Betul. Jadi sekolah menengah itu apa masalahnya? Jadi kalau secara sudah jenuh gitu ya? Kalau saya sih melihatnya karena saya mengajar di universitas dan sekarang semuanya kita pandemi kan. Universitas itu menyediakan semua teknologi gitu untuk memfasilitasi belajar PJJ gini. Tetapi keluhan itu masih ada aja di mahasiswa. Yang 11 menit, ibu kita cuma bisa tahan 15 menit, habis itu kita capek dan seterusnya. Mengapa begitu? Karena memang dari sekolah menengah dan dasarnya nggak pernah memang dikasih kesempatan untuk belajar mandiri. Sementara di universitas itu menerapkan student-centered learning. Yang menjadi pusat pembelajaran adalah mahasiswanya gitu. Apalagi pandemi ini. Tapi apakah student-centered learning itu diajarkan dari sekolah dasar dan menengah? Karena ketika masuk universitas dari semua apa kata guru, tapi kemudian mencoba beralih menjadi kamu yang harus cari sendiri loh, kamu harus motivasi. Itu menjadi persoalan besar di level universitas. Sehingga sebetulnya memotivasi anak untuk menjadi pusat dia menjadi pusat pembelajaran itu ada di dirinya, itu nggak dimulai dari universitas, seharusnya dari pendidikan yang lebih rendah dia harus mulai diajarin itu gitu. Oke. Jadi malam-malam ngomong begini bikin ngantuk ya. Mbak Nafiah, ini bisa dikasih penjelasan sama Bu Kepala Sekolah kita, Bu Nirma, kebetulan Kepala Sekolah SMP. Oke, sebentar saya komentari sedikit dari Bu Jenny tadi. Ini kan dia akan menulis opini nanti ya. Ini kan masalahnya ibu-ibu ada semacam keluhan gitu kan, mahasiswa yang tidak siap karena masalahnya dia dari awalnya itu nggak dipersiapkan gitulah dari mulai jenjang sekolah menengah. Nah itu kan masalah. Nanti silakan ibu memberikan solusinya gitu. Karena kita nih kalau opini ini harus ada sesuatu yang kita tawarkan. Apa sih gagasan kita? Tidak hanya melemparkan sebuah permasalahan. Nah, apa menurut Bu Jenny solusinya itu sebenarnya masalahnya di mana? Di kurikulumnya kah? Atau memang tidak ada istilahnya gurunya tidak berkapasitas untuk itu? Atau bagaimana solusinya? Nah,
Jadi ada di isi itu nanti disampaikan seharusnya ini begini loh. Bisa jadi nanti dibandingkan dengan misalnya sekolah-sekolah di luar negeri. Sekolah luar negeri itu begini konsepnya, gitu. Ada perbandingannya itu kalau memang di Indonesia ini belum ada. Atau mungkin pernah ada, tidak berhasil dijalankan, misalnya evaluasinya gimana. Gitu. Jadi itu isinya dan nanti pembahasannya. Kan ini istilahnya tuh opini yang ditulis oleh pakarnya gitu ya. Nanti tentu lebih banyak data-data untuk itu, untuk mendukung pendapatnya Ibu. Pendapatnya nanti misalnya 3 poin. Misalnya solusi dari Ibu ini 3 poin. Macet. Ya, freeze. Terlempar. Membeku. Iya, tapi memang benar kok dibuat student center tuh memang pada diem memang anak SMP, SMA tuh. Oh, masa iya? Iya, kalau dipancing gitu kan maksudnya. Saya kan ngajar olahraga nih, Mbak. Saya ditanya, ada yang sudah pernah melakukan guling depan? Diem. Nah, terus? Dipancing-pancing, masa nggak ada satupun? 1 ngangkat, 2 ngangkat gitu. Harus sabar gurunya. Betul. Ini Mbak Nafia kayaknya terlempar ini memang. Iya, terlempar. Sambil nunggu Mbak Nafia ya, sambil kita ngobrolin nanti kira-kira temanya mau apa gitu. Nanti kira-kira ini berapa panjang ya ininya, tulisannya? 2-3 halaman cukup Mbak kalau opini saya. Oke, 2-3 halaman ya. Sulit loh nulis 2-3 halaman itu. Betul. Saya jangan dikira gampang, sulit 2-3 halaman itu. Iya. Bang Hafiz, tadi Mbak. Mohon maaf ya, ini wifi saya tiba-tiba keluar. Bilang, ini saya pakai data, tiba-tiba nanti kalau tiba-tiba mati berarti pakai saya habis. Walah. Wifi-nya ya dicepetin aja. Dicepetin ya. Karena ini udah hampir jam 10 juga ya. Langsung ke bawah, kita nggak simulasi lagi. Oke. Ini ya langkah-langkahnya. Saya temukan ide, temukan opini Anda tersebut bisa berbentuk poin-poin tadi yang seperti contoh punya Bu Jani ya. Kemudian riset data untuk mendukung opini yang sudah ada Anda buat. Dalam poin-poin tersebut cari latar belakang yang kuat untuk opini. Jadi salah satu opini yang bagus itu latar belakangnya kuat, Bu. Istilahnya temanya aktual, kemudian latar belakangnya kuat gitu. Maka kalau di media, apalagi kita mau ngirim ke media ya, itu adalah tema-tema yang memang sedang aktual dan memiliki latar belakang yang kuat untuk dibahas. Lanjut, habis. Masih. Nah, coba. Nah, mulai menuliskan dari latar belakang tadi, kayak latar belakang masalah supaya tulisan kita itu kokoh. Masuk ke isi opini berupa poin-poin dan kuatkan dengan penjelasan sebagai pembahasan. Nah, tutup dengan kesimpulan dan penutup. Nah, itu dia. Lanjut. Ide original dan inovatif bagus. Jadi, ide adalah hal yang paling menentukan kualitas opini kita. Jangan ide yang sudah ada atau ide-ide di internet disatukan gitu. Kalau bisa original ide kita itu lebih bagus dan belum pernah dipakai orang. Argumentasi dan data pendukung yang kuat ya. Kemudian bahasanya yang bagus, Bu. Bahasanya kalau kita mau milih media cetak, kita mau dibukukan, carilah bahasa-bahasa yang cerdas. Tahu ya bahasa cerdas. Semakin banyak istilah, kalau temanya kayak punya Bu Jani tadi itu harus bahasa yang benar-benar cerdas, Bu. Tapi kalau misalnya cuma minat baca gitu, masih bisalah kita pakai bahasa-bahasa non formal yang untuk, karena kan pembacanya nanti kalau minat baca misalnya itu ibu-ibu rumah tangga itu pun akan membaca itu. Jadi segmennya itu disesuaikan dengan bahasa yang kita pilih. Kalimat mengalir dan tidak kaku. Ada model-model artikel yang serius pembahasannya tapi tetap ditulis dengan bahasa-bahasa satir. Ya, kalau Bapak Ibu baca-baca misalnya opininya Dahlan Iskan itu pernah baca? Itu kan enak banget gitu, walaupun dia itu mengupas masalah yang serius tapi bahasanya tetap santai. Kemudian tema kontemporer dan kekinian tergantung tujuan penulisan. Kayak ditulis oleh ahlinya. Nah, temanya apa? Itu nanti disesuaikan. Terutama untuk bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Pendidikan, hukum, kemudian kesehatan. Itu sangat penting ditulis oleh ahlinya. Tapi kalau misalnya kita mau misalnya
beropini tentang penampilan, misalnya bagaimana berpenampilan menarik gitu, sebagai seorang hijaber misalnya, tampil segar misalnya, sebagai seorang muslimah dengan penampilan wajah atau segala macam, itu nggak perlu yang terlalu ini ya, kepakaran Anda tidak, siapapun Anda bisa ngomong kalau Anda perempuan. Lanjut, habis ya? Argumentasi bahasanya udah. Contoh. Ini contoh, ini nggak usah lah. Tadi contohnya kan udah dibahas gitu. Dan nanti mungkin saya untuk proyek ya, untuk proyek nanti kita tawarkan lah itu, Ibu moderator nantilah ya yang menghandle itu. Nah, kalau ada pertanyaan masih boleh ditanyakan di grup ya Bapak Ibu. Cuma karena di Zoom ini kita batasi, mungkin saya kembalikan ke hostnya. Udah jam 10 ya. Keterbatasan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjabaran tentang artikel dan opini yang tentunya yang sangat mencerahkan, yaitu tentang tadi SEO itu yang sepertinya memang banyak kita yang belum tahu dan memang menjadi peluang karena itu mengisi waktu luang ya, sesuai kata Mbak Nafia, part time. Nah, mudah-mudahan dengan kelas ini benar-benar kita mendapatkan ilmu yang baru. Apabila memang sudah ada ilmunya, mudah-mudahan berkembang lagi dan kita bisa sharing di grup WA. Untuk Zoom meeting kali ini, apakah ada pertanyaan? Mungkin saya buka 3 penanya. Jika memang tidak ada, kita lanjut ke grup WA. Nanti Mbak Nafia juga ada di grup WA. Misalnya di tengah perjalanan nanti menemukan kesulitan-kesulitan atau membutuhkan bantuan, silahkan angkat tangan. Maksud saya chatting aja di grup gitu. Untuk proyek-proyek selanjutnya, untuk antologi juga kita bisa bahas di grup WA. Gimana teman-teman? Mbak Jani, Mbak Marisa, Mbak Ika? Cukup. Luar biasa, bergizi. Cukup. Makan malam yang berat ini. berat ini. Lanjut di grup WA. Langsung di grup WA, Ya. betul. Oke. Lanjut di grup WA. Oke, baik, karena sudah jam 10 juga. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Kakak, Abang semuanya. Terima kasih. Semoga hari ini menjadi berkah, bermanfaat, dan semoga kita konsisten menulis kebaikan. Amin, insya Allah. Konsisten menulis dan membaca tentunya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, perbuatan, sikap, ataupun dalam penyajian dalam materi dalam daring kali ini. Saya selaku host undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mbak Pam dan Sami-sami. Pamit ya. Saya langsung Foto bareng nggak kita? Foto ketemu di bareng. grup ya. Foto bareng. Lambat hostnya.